Iya, malam saya telepon, Heeh. WA, saya WA, katanya, "Ini, itu," katanya, "temennya Miss Yuni, nanti saya sampaikan, Mbak," gitu. Oh, ya Saya udah. nggak punya teman, Mbak, itu admin, Mbak. Oh, admin, Heeh, kenapa ada yang bisa dibantu? Iya, saya tuh ceritanya ini, Miss, saya mau nanya, kemarin kan saya tiba-tiba dipulangin. Oke, Mbak, 1 sebentar. bulan lah. Miss Iya. Yuni sekarang ini lagi live, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin Oh, setelah iya. viral kalian minta take down. Kenapa? Kamu Oh, iya. dipulangkan dari mana ke mana? Saya dari Hong Kong ke Indo. Terus? Nah, iya, emang saya kan satu rumah berdua. Ya saya juga nggak tahu kalau majikan mau mulangin saya tiba-tiba gitu. Emang tiap hari itu bermasalah sama temennya itu, suka fitnah, masalah kerjaan itu. Masalah masang oksigen, terus dibalikin oksigennya sama dia. Nanti ngomongnya apa sama majikan, sama agensi, dia nggak bisa kerja ini itulah, nggak bisa kerja gimana. Saya tuh juga di Taiwan 9 tahun, Taiwan 9 tahun, juga di Pantai Jompo 4 tahun, yang jaga kakek nenek tuh 5 tahun, satu rumah berdua sama nenek kakek. Gimana saya nggak bisa, saya bilang gitu. Ini loh termasuk kecil di Hong Kong, ada berdua. Saya sendirian terus, juga di Pantai Jompo juga sampai 4 tahun finish. Sampai nambah kontrak, gimana saya nggak bisa kerjaan apa, saya biasa merawat orang tua terus dari dulu, saya bilang gitu, Mbak. Jangan kayak gitu, mitnah selalu terus, sampai saya juga bukti-buktinya saya fotoin sama majikan, kayak mitnah apa gitu. Bikin fitnah dia, baju-bajuku dibuang sama dia, saya juga ngadu sama majikan malah nggak percaya. Malah belainnya dia, agent juga belainnya dia, gitu, Miss, masalahnya. Iya, terus saya juga lagi bingung ini, kata PT, "Ya udah kamu balik ke sini dan terus paspormu mana?" Ya saya kasih paspornya. Terus kemarin ada job yang mau kamu lagi, tapi tetap maunya agent itu, satu agentnya nggak bisa, katanya harus ganti agent. Ya saya juga nggak tahu, emang agent tuh udah nggak pernah respon. Bahkan saya mau pulang, ditelepon, nggak mau ngangkat dia. Sebelumnya juga nggak pernah ngasih tahu apa-apa. Kan saya juga bingung, posisi saya waktu itu belum apa-apa loh. Lagi kerja, posisi lagi kerja. Masih kerja, ya belum sempat cuci muka, belum sempat apa. Tiba-tiba majikan datang. Terus, "Sini, kamu siap-siap," katanya. "Hah? Siap-siap mau kemana?" Pas hari Sabtu. "Ini, kamu pulang," katanya. "Kamu harus pulang, ini tiketnya." Kan saya bingung, Miss. Nah, udah gitu, saya langsung, "Ya saya sebentar, saya boleh telepon agentku nggak?" Kata saya tulis ke majikan. "Oh iya, nggak apa-apa, silakan, boleh," katanya. Tapi saya berusaha untuk telepon, nggak pernah diangkat, Miss. Saya bingung, nggak tahu itu agent gimana. Sampai akhirnya sampai bandara, udah mau naik pesawat, baru dia angkat. Terus pura-puranya, "Kenapa sih kamu kok pulang? Kenapa kamu suruh jangan pulang?" Lah, saya juga nggak tahu. "Kok kamu baru ngomong?" kata saya. "Dari tadi saya telepon, nggak pernah angkat. Terus WA nggak pernah dibalas. Terus harus gimana?" gitu. Saya juga harus gimana? Terus kalau kayak gitu, saya bisa nggak kira-kira ganti majikan atau cari job lain gitu, Miss? Kira-kira. Kamu berapa lama di Hong Kong, sayang? Saya 1 bulan pas. Majikan ngasih 1 bulan pas, tanggal 24 ke 24-nya. Oke. Saya pulang. Boleh saya jelaskan sedikit ya? Iya. Setelah mendengarkan cerita dari sampean, tapi jangan tersinggung dengan apa yang saya katakan. Pertama, kamu masih baru di Hong Kong. Betapa hebatnya kamu, betapa pinternya kamu, betapa pengalamannya kamu. Jika kamu tidak nurut sama orang yang lama di situ, maka kamu akan kalah terlindas. Betapa pinternya kamu loh. Kenapa? Sebenarnya mbaknya itu, saya tidak ingin kalian selalu menganggap dua pembantu itu yang satunya jahat. Tidak. Karena
ada kalanya yang pembantu pertama itu malah tertekan dengan adanya 2 pembantu. Karena majikan akan selalu bilang, wah pekerjaanmu semakin ringan dengan ada yang baru. Tapi dengan adanya yang baru, sementara sampean selalu menganggap bahwa aku lo lebih tahu, aku juga tahu. Karena aku sudah pengalaman di Taiwan, aku seperti ini, aku di Taiwan seperti itu. Oke, tapi kan ini Hong Kong sayang. Iya. Satu-satu majikan itu beda. Kamu jika bekerja dengan mengandalkan pengalamanmu yang ada di Taiwan dan kamu tidak bisa menyesuaikan pekerjaan yang ada di Hong Kong, kamu nggak akan mampu bertahan di Hong Kong sayang. Begitu juga dengan anak-anak Hong Kong. Membandingkan Hong Kong dengan Taiwan itu bukan tempatnya. Jadi kalau kamu bilang aku lo bisa, sementara satu tempat, satu rumah itu beda aturan sayang. 20 tahun di Hong Kong ganti majikan belum tentu sama sayang. Iya. Jadi kan saya tidak akan, karena saya tidak kenal Mbak yang lama ya, saya tidak membela Mbak yang lama ya. Karena secara fakta aja deh, 2 pembantu itu ruwet. Apalagi kalau kamu selalu bilang bahwa saya itu bisa, saya itu pengalaman. Jadi Mbak yang satunya itu bisa greget loh. Paham nggak maksud saya? Iya, padahal begini, Miss. Ya apa yang dia ajarin, ya saya nol lagi lah ibarat gitu. Saya nol lagi nurutin dia apa yang dia ajarin dan ada suster yang khusus buat ajarin untuk saya kerja Hong Kong lah, Hong Kong biar abaikan lah masalah Taiwan. Itu kan majikan udah ngasih suster untuk khusus yang itu, ini masalah obat-obat, ini begini-begini ya gitu. Iya, saya bilang oke. Ya hari-hari saya nurutin suster dan itu ada. Kamu nurutin suster tapi nurut nggak sama Mbak satunya? Ya saya juga nurutin sama yang satunya dan suster. Cuman itu yang suster itu bener ya saya turutin. Kalau Mbak itu kadang beda. Ya itulah artinya sampean harus ngambil hati Mbak. Sama-sama orang Indonesia kadang-kadang pingin dajeni, pingin diregani. Ya udah, kalau sampean tidak ingin kehilangan pekerjaan ya mau tidak mau seperti itu. Merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tapi nggak perlu menjilat. Paham nggak maksudku? Kamu merendah untuk belajar. Karena selalu akan salah di mata orang lain sayang. Tapi ini sudah terjadi ya, makanya saya ngingetin sampean nih. Ini sudah terjadi. Iya. Karena Hong Kong stylenya beda Mbak. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa gini loh, majikan dan bobo itu ngajarinnya beda loh sayang. Jika kamu selalu nurutin omongin majikan, gak nurut omongannya bobomu, kamu bisa dipecat juga sayang. Ngerti nggak maksud saya? Majikanmu ngomongnya kayak gini, tapi bobomu ngomong kayak gini. Ya udah kalau ada majikan ya ikut stylenya majikan, kalau ada bobo ya ikut stylenya bobo. Itu kamu akan selamat. Benar, iya. Tapi like kamu bilang, kalau susternya lo ngomong kayak gini, mbaknya ngomong kayak gini. Sementara majikannya sudah pernah melihat mbaknya itu kerja sampai sekian tahun. Lebih percaya kamu yang baru masuk atau mbak yang lama? Ya jelas, saya lebih percaya mbak yang lama. Bener nggak? Cara menyelamatkan diri adalah ngelek suster ngomong ini, oh iya, lek mbak ngomong ini, ya, semuanya benar. Tapi itu Miss, ya sebelum saya itu udah berarti 5 yang terakhir 5 orang saya. Saya tidak berani ngomong kayak gitu Mbak. Saya pernah punya pembantu, 3 pembantu itu saya pecat dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sama 8 bulan. Tapi kenapa pembantu berikutnya ikut saya 8 tahun? Iya. Kan saya sama nggak bisa dong menghakimi pembantu yang lama sudah ganti juga 10 kali. Benar nggak? Udah ganti itu 5 kalinya saya. Iya, tapi kan bukan masalahnya di mereka juga. Kita harus yang menyesuaikan. Jika kamu tidak bisa, kalau mereka tidak memperlakukanmu dengan baik, maka kamu yang memperlakukan mereka dengan baik, sayang. Belum tentu juga kamu pergi, dia nggak ada pengganti, sayang. Saya juga selalu mengalah, saya juga selalu diem, Miss. Saya karena apa demi? Iya, kan Samen tadi cerita bahwa Samen bilang, saya dengar dari Samen loh, bukan saya yang ngomong loh. Ya saya juga nggak ngerti tiba-tiba.
Bukan, karena kalau majikan nggak suka, mereka berhak membuang sampean kapanpun, Mbak. Mereka punya uang kok. Seperti yang saya katakan tadi, kan di awal sampean cerita bahwa sampean itu sudah pengalaman, sampean itu sudah tahu. Bahkan lebih pinter. Karena sampean di Taiwan itu sudah mengalaminya bahkan cuma 1 orang. Ini loh pekerjaan mudah 2 orang. Paham nggak maksud saya? Kamu ngomong kayak gitu, padahal kamu tidak tahu Hong Kong itu sangat cerewet sekali sayang.